Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah masih menyampaikan kita pada bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan pengampunan, di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Selawat dan salam pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bagian daripada umat yang terus mendapat cucuran syafaat dari beliau di dunia ini, terlebih di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema tentang Ramadan dan cinta. Sesungguhnya bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa bulan yang memang punya nilai-nilai tertentu. Sebelum Ramadan kita kenal dengan bulan Sya'ban, yaitu bulannya Rasulullah. Sebelumnya adalah bulan Rajab, itu bulannya Allah. Dan hari ini kita memasuki bulan Ramadan, yaitu bulannya umat hamba-hamba Allah yang beriman. Oleh karena itu, pada bulan ini orang-orang yang beriman itu dipanggil Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Nah, hal yang menjadi esensi dalam Al-Baqarah 183 ini, bahwa Allah itu secara khusus memanggil orang-orang yang beriman. Artinya bahwa puasa ini adalah sebuah ibadah yang khusus ditujukan kepada orang-orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada ajaran Rasulullah, yakin adanya hari akhir, yakin adanya qada dan qadar Allah. Nah, keyakinan inilah kemudian diuji Allah, dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa sebagaimana yang selalu kita lakukan, selalu kita jalani dari tahun ke tahun, setidaknya harus membangun 3 dalam diri kita. Pertama yang harus wujud dalam diri kita sebagai seorang hamba yang beriman ketika menjalankan ibadah puasa, yaitu semakin bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah yakinlah kita dengan kebesaran-kebesaran yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kita mungkin kurang memperhatikan begitu berbedanya bulan-bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain. Jika kita mengambil pelajaran di waktu sahur, terus kita melaksanakan sholat subuh, terus berpuasa dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dan terus nanti sampai berbuka. Ada hal-hal yang sangat rahasia, ada hal-hal yang sesuatu yang berbeda dengan di bulan-bulan lainnya. Nah, inilah dia keistimewaan bulan puasa. Dan orang-orang yang bisa menemukan ini, orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan di bulan Ramadan, maka ini yang akan menambah keimanannya kepada Allah. Makanya Rasul berkata, barang siapa yang tahu bagaimana Ramadan itu, maka umatku akan minta setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Karena banyak rahasia yang tidak Allah ungkapkan kepada kita, tapi Allah dan Rasulnya
itu mengisyaratkan untuk kita menemukan hal-hal yang luar biasa di bulan Ramadan sebagai upaya, sebagai bagian dari menemukan kebesaran Allah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah menyampaikan pesan seperti itu. Yang kedua, bahwa puasa Ramadan ini membentuk rasa cinta kita, membangun rasa cinta terhadap sesama. Dari pagi hingga sore kita dilatih untuk berlapar, untuk menahan lapar dan dahaga. Kita yang mungkin selama ini penuh dengan kelebihan-kelebihan, mudah mendapatkan makanan, mudah mendapatkan minuman yang kita inginkan kapan saja dan di mana saja. Namun di sisi yang lain, banyak saudara-saudara kita itu sulit untuk mendapatkan hal-hal yang tadi disebutkan. Nah, di bulan Ramadan ini semuanya sama. Bagi orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman dilatih untuk merasakan bagaimana saudara-saudara atau hamba-hamba Allah yang lain itu mengalami kelaparan dan mengalami kehausan. Sehingga muncullah kesadaran, muncullah kepekaan bahwa ada orang lain yang membutuhkan bantuan, ada orang lain yang harus diperhatikan. Ternyata lapar dan dahaga itu dialami oleh orang-orang di luar sana. Hal inilah yang akan membangun kepekaan-kepekaan kita, kepedulian-kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, terlebih sesama seiman dan seakidah, sehingga kita tidak merasa mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak menjadi hamba-hamba atau orang-orang yang hanya memenuhi kebutuhan sendiri. Kita akan kemudian berbagi. Inilah tanda cinta. Jadi kalau ini terus dibangun, kalau ini terus dilakukan dalam kehidupan-kehidupan sosial, maka tidak ada orang-orang yang akan mengalami kelaparan, kehausan di bulan Ramadan. Yang ketiga, bahwa puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan selama sebulan ini membangun kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilatih selama bulan Ramadan ini untuk menahan hawa nafsu kita, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum sampai waktu yang ditentukan, maka Allah menjanjikan kita bahwa kita akan termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan orang-orang yang bertakwa itu kita raih pada Ramadan kali ini. Predikat takwa kita peroleh karena hanya takwalah yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Modal takwa itulah modal nantinya kita berhadapan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kebahagiaan yang diimpikan oleh setiap hamba di muka bumi ini nanti ketika di yaumil akhir kelak. Mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kultum Kahmi Kota Medan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa kebaikan, membawa berkahan, membawa cinta kepada kita, menambah iman kita kepada Allah, dan kita mendapatkan predikat hamba-hamba yang bertakwa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.